Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah hasil dari ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sukabumi, tergabung dalam kelas B kelompok 4. Terdiri dari 1. Ibu Desi Rusminawati Amijaya yang bertugas di SD Negeri Pangestu. 2. Ibu Siti Fatimah bertugas di SD Alam Al-Hakim. Kami dibimbing oleh Ibu Suci Wulandari sebagai pengajar praktik dan Ibu Ovianisah sebagai fasilitator. Tujuan pembelajaran khusus ruang kolaborasi modul 2.3. Calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Apa itu coaching? Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah sebagai mitra. Praktik coaching kasus 1. Ibu Siti Fatimah adalah seorang guru kelas atas. Beliau merasakan keresahan karena belakangan ini sikap siswanya terhadap kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah menjadi sedikit abai dan menurun. Sementara kebersihan di lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap kenyamanan belajar siswanya. Tujuan coaching. Setelah berbincang dengan Ibu Desi, Ibu Siti Fatimah berharap mendapatkan penguatan atau solusi atas permasalahannya, yaitu meningkatkan kesadaran siswanya dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Berikut adalah video percakapan coach dan coachee dengan alur Tirta pada kasus 1. Yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Desi dan Ibu Siti Fatimah sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Desi. Selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang juga Bu Desi. Alhamdulillah kabar baik. Bu Desi gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Oke, alhamdulillah. Bu Siti terima kasih ya sudah meluangkan waktu nih siang ini. Bu Siti, kita akan coaching sebentar ya. Bu Oke, Siti Bu mau Desi. Bu Siti mau ngobrolin apa nih siang ini? Nampaknya sih Bu Desi ya kalau permasalahan memang ada beberapa. Hanya untuk kali ini kita kayaknya ngobrolin tentang permasalahan siswa di saya tuh akhir-akhir ini agak abai Bu Desi terhadap kebersihan ya. Oh, baik. Jadi siang ini kita mau ngobrolin tentang sikap siswa yang agak abai terhadap kebersihan di sekolah. Begitu ya, Bu ya? Iya betul Bu Desi. Oke. Nah, Bu, kita kan cuma punya waktu pendek nih, Bu. Bu Mm-mm. Siti mau mendapatkan apa dari percakapan kita siang ini? Ya, harapannya habis ngobrol-ngobrol sama Bu Desi, nanti mudah-mudahan saja barangkali ada solusinya ya, atau penguatan-penguatan kira-kira nih upaya apa sih yang harus saya lakukan gitu ya untuk mengembalikan kembali kesadaran siswa terhadap kebersihan gitu. Oke, baik. Jadi Bu Siti berharap setelah kita berbincang ini ada solusi atau penguatan tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kesadaran siswa agar mereka peduli lagi terhadap kebersihan. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali Bu Desi, betul. Oke. Nah, Bu, kalau kita membicarakan tentang kesadaran siswa terhadap kebersihan seperti yang tadi Ibu Siti ungkapkan, seperti Mm-mm. apa sih Bu situasi ideal menurut Bu Siti berkaitan dengan hal tersebut? Kalau menurut saya sih situasi yang ideal itu ya ketika siswa sadar akan kebersihan di sekitarnya ya, dimulai dari kebersihan dirinya sendiri, kemudian kebersihan kelasnya dan kebersihan sekolah tentunya. Karena kan hal ini pastinya berkaitan sekali dengan kenyamanan
proses pembelajaran gitu Bu Desi ya. Baik. Kemudian menurut saya sih ketika siswa ideal itu ya mereka memiliki apa ya motivasi intrinsik Bu Desi. Jadi sadar akan kebersihannya itu bukan hanya karena ketika ada guru saja, ketika ada yang mengingatkan gitu, tanpa adanya pengawasan juga harapannya mereka memiliki motivasi intrinsik gitu ya untuk menjaga kebersihan baik dirinya ataupun lingkungannya juga gitu. Kemudian harapannya sih mengarakter saja sih kesadaran terhadap kebersihan ya, baik itu di sekolah, di rumah juga sama gitu sih harapannya Bu Desi. Oke, baik Bu Mhm, Siti. Jadi, situasi ideal mengenai kesadaran siswa menurut Bu Siti mhm. itu, mereka memiliki kesadaran sendiri terhadap kebersihan, baik itu di Betul betul. sekolah, di Mhm. rumah, ya Bu. Kemudian, kesadaran itu timbul dari diri mereka sendiri ya Bu, bukan Nah, iya betul. didukung oleh orang lain. Nah Iya kemudian betul. iya, kemudian sikap tersebut menjadi karakter peserta didik juga ya Bu ya? Harapannya sampai ke tingkat itu sih, iya. Oke, baik. Nah, kalau situasi ideal itu saya gambarkan ada di level 10 nih, Bu, ya, situasi Iya iya. ideal yang Ibu kemukakan tadi. Nah, peserta didik Ibu sekarang itu mereka ada di level berapa, Bu? Sekarang sih kondisinya lumayan mengkhawatirkan ya, Bu, ya. Turun drastis juga gitu kalau skala idealnya di angka 10, nampaknya sekarang ada di skala 6 sampai 7-an lah Bu Desi. Mmm. Mhm. Oke oke oke, Bu Siti. Nah, kalau Bu Siti melihat mereka sekarang ada di level 7. Kalau untuk, Mhm. memperbaiki karakter, memperbaiki sikap, itu kan kita membutuhkan waktu ya, Bu, ya, tidak bisa Iya, instan. betul betul Oke, sekali Bu Desi. iya. Nah, Bu Siti menginginkan paling tidak mereka itu ada kenaikan di level berapa nih kalau menurut Bu Siti? Mhm. Karena sekarang levelnya lumayan rendah ya Bu Desi ya, 6 sampai 7 tadi, nampaknya 9 juga saya rasa udah cukup sih Bu. Oke, level 9 ya, Bu, Mhm. ya. Iya Nah, iya betul. oke. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka agar mereka sampai ke level 9 tersebut, Bu? Mhm. Untuk sampai ke level 9 sih pertama mungkin saya akan kolaborasi ya dengan guru-guru kelas tentunya wakalas karena mereka memang yang terjun secara langsung gitu dekat dengan para siswa juga gitu. Nah, kolaborasi ini meliputi penguatan untuk keyakinan kelasnya Bu Desi ya karena kemarin kan kita sudah melakukan program keyakinan kelas nih. Ya. Nah, mungkin kita akan coba kuatkan kembali di keyakinan kelas tersebut karena saya berpikir sih ketika keyakinan kelasnya kuat oh nanti program-program yang ada di bawahnya juga akan berjalan maksimal gitu ya. Seperti kan piket kelas, pasti itu berkaitan dengan keyakinan kelas gitu ya. Kemudian kebersihan kelas juga gitu ya. Ketika nanti misalnya diadakan operasi semut nih setiap selesai kegiatan entah itu outing class, habis jajan gitu, habis proses pembelajaran di kelas juga sebagai bentuk tanggung jawab misalnya keyakinan kelas berupa tanggung jawab kayak gitu. Nah, selain itu mungkin sih sekolah harus bisa juga memfasilitasi ya untuk tong sampahnya nanti karena harapannya sih saya akan mencoba berupaya untuk melakukan penguatan berupa pemilahan sampah ya. Jadi anak-anak itu agar bisa memahami juga sampah itu dibuangnya harus seperti apa sih dengan cara pemilahan tadi gitu ya. Otomatis sekolah juga harus menyediakan fasilitas tersebut. Nah, kemudian selain itu juga untuk meningkatkan motivasi gitu ya, motivasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, insya Allah sih akan diadakan program juga seperti apa ya Bu Desi, seperti mungkin bintang kelas ya atau bintang apa Oke, ya, kelas kebersihan mungkin gitu ya? iya. Heeh, jadi kelas terbersih misalnya minggu ini ataukah skalanya nanti 1 bulan sekali juga, mungkin seperti itu sih Bu Desi gambarannya kurang lebih. Oke, Kemudian baik. ada juga sih penguatan-penguatan yang lain ya, kayak, teknik pengelolaan sampah itu harus seperti apa sih, nanti, oh ternyata sampah-sampah juga ada loh yang bisa dimanfaatkan gitu ya, dengan Oke recycle, reuse gitu, reduce, dan lain-lain, gitu sih Bu oke Desi, oke, siap. gambarannya. Oke, banyak sekali ya, Bu, upayanya keren, Bu. Sudah banyak rencana-rencana yang akan direalisasikan oleh Bu Siti ya. Iya iya, insya Allah Bu Desi. Oke. Nah, Bu Siti, kalau dari pengamatan Bu Siti, siswa-siswa Mhm di sana itu senang diperlakukan bagaimana sih supaya mereka lebih bisa menimbulkan kesadaran dalam dirinya untuk menjaga mhm. kebersihan? Ya, menurut pengamatan saya sih kalau siswa-siswa di saya itu lebih senangnya ketika mereka diberikan role model ya, Bu Desi gitu.
terutama sih dari kita, dari guru-gurunya. Dari guru-gurunya sih yang paling utama gitu ya. Jadi kita kasih suri tauladan yang baik dulu gitu, bagaimana sih guru-gurunya bisa memperhatikan kebersihan gitu, baik kebersihan di lingkungan sekolah, di kantor, kemudian kebersihan diri sendirinya juga gitu ya. Jadi Oke. secara tidak langsung mereka pun akan mengikuti gitu ya, mengikuti, karakter baik dari guru-gurunya gitu. Kemudian murid-murid di sini itu senangnya diberikan penguatan terhadap manfaatnya dulu. Jadi ketika mereka memahami manfaatnya apa sih mengelola sampah dengan baik ini gitu ya. Kemudian apakah sampah ini bisa memberikan manfaat gitu atau tidak. Nah, biasanya mereka lebih lebih senang diperlakukan seperti itu. Jadi motivasi intrinsiknya mungkin nanti lebih timbul lagi gitu dengan melihat role model tadi beserta penguatan itu gitu. Oke, baik Bu Siti. Jadi menurut pengamatan Bu Siti, siswa di Ya, sana itu senang diberikan suri tauladan, diberikan contoh mhm, ya Bu ya. Jadi iya iya betul, oke, melihat Bapak Ibu gurunya seperti itu ya Bu ya. Oke. iya. Kemudian mereka juga diberikan penguatan terhadap manfaat sampah. Jadi walaupun sampah masih tetap bisa dimanfaatkan, begitu ya Bu ya? Iya iya, iya betul Oke. sekali Bu Nah, Desi, menurut Bu Siti, apakah Bu Siti bisa melakukan upaya-upaya tadi yang sudah Bu Siti jelaskan itu sendiri atau membutuhkan bantuan dari orang lain? mhm. Karena bicaranya di sini kebersihan lingkungan sekolah gitu yang sifatnya memang luas, tentunya saya nggak bisa bergerak sendiri ya Bu Desi, tentunya perlu Ya. kolaborasi juga gitu, kolaborasi tadi dengan, wali kelasnya masing-masing karena secara tidak langsung mereka yang bersentuhan langsung nih dengan murid-murid gitu ya. Kemudian kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya selain wali kelas, tenaga kependidikan juga karena tadi biasanya kalau anak-anak itu kan senangnya dikasih role model nggak cuma guru saja gitu ya, oh, tenaga kependidikan juga nih perlu pokoknya semua warga sekolah harus sama-sama memberikan contoh yang baik untuk mereka. Kemudian kolaborasi bersama orang tua nampaknya perlu dilakukan juga Bu Desi ya, karena tadi harapannya memang kesadaran ini menjadi karakter gitu ya, Ya, tidak hanya ya. di sekolah, jadi di rumah juga mungkin perlu kolaborasi tentunya dengan orang tua kayak gitu. Oke, baik Bu Siti. Jadi tidak bisa sendiri ya Bu ya, harus ada Iya betul. kolaborasi dari berbagai pihak. Oke, baik. Nah, tadi Bu Siti kan sudah mengungkapkan upaya-upaya yang akan dilakukan seperti Mhm. berkolaborasi dengan wali kelas, mengingatkan Iya kembali peserta didik dengan keyakinan kelas, kemudian dengan program-program kebersihan sekolah, fasilitas sekolah, pengolahan sampah, tentang kebersihan dan ada juga tadi teknik pengelolaan sampah ya Bu ya, iya upaya betul. yang akan dilakukan Bu Siti. Nah, menurut Bu Siti yang mana nih yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Karena lumayan tadi programnya banyak, yang paling memungkinkan sih nampaknya Bu, ini ya, penguatan keyakinan kelas dulu ya, karena saya pikir dari keyakinan kelas yang dikuatkan itu nanti insya Allah yang lain bisa berjalan secara maksimal. Itu dulu aja mungkin Bu Desi. Oke, baik Bu Siti. Mhm. Jadi yang akan Ibu lakukan itu, menguatkan kembali keyakinan kelas yang sudah Iya dibuat ya, Bu, ya. iya Nah, betul betul. oke. Nah, itu kapan kira-kira tuh bisa dilakukannya, Bu? Karena ini sifatnya darurat ya sekarang, mereka keabaiannya sudah lumayan darurat juga nampaknya harus segera saya lakukan. Insya Allah sih saya akan lakukan minggu ini mungkin, Bu Desi. Oke, baik Bu Siti. Ya Berarti Bu Siti akan mengupayakan untuk memberikan penguatan terhadap keyakinan kelas kepada peserta didik di sekolah Ibu. Ya, betul. akan Mhm. dilaksanakan minggu-minggu sekarang karena kan Iya kalau betul. kebersihan itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan juga ya, Bu, ya. Iya betul Oke, sekali Bu oke. Desi. Oke, baik Bu Siti. Nah, Bu Siti, kita sudah ada di ujung sesi nih, Bu. Mhm. Apa yang Bu Siti dapatkan dari perbincangan kita ini? Ya alhamdulillah Bu Desi tadi ya setelah kita ngobrol-ngobrol awalnya kan saya, merasa agak-agak sedikit pesimis nih, aduh ini sulit sekali nampaknya mengembalikan kembali kesadaran siswa akan kebersihan, tapi setelah ngobrol-ngobrol, oh iya nih saya akan coba upaya-upaya ini, merasa dikuatkan juga, merasa berikan motivasi yang lebih juga dari Bu Desi. Makasih banyak Bu Desi. Oke, sama-sama Bu Siti. Iya Saya senang sekali loh kalau perbincangan kita ini membawa manfaat ya, Bu, ya. iya alhamdulillah. Oke, Bu Siti, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan?
Bisa? Iya, siap siap Bu Oke. Desi, insyaallah ya. Saya tidak sabar loh mendengar cerita Bu Siti 1 minggu ke depan gitu, yang Baik upaya yang baik. sudah Bu Siti lakukan itu menghasilkan apa nih dari anak-anak? Saya ingin Iya. mendengar ceritanya. Boleh ya Bu Iya, ya? saya juga oke, boleh boleh. Saya juga gak Oke. sabar berbagi cerita kembali bersama Bu Desi Oke, ya. baik Bu Siti. Nah, Bu Oke. Siti, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Desi, makasih juga untuk Iya. penguatan-penguatannya ya. Sampai bertemu lagi minggu depan Bu Siti. Iya, Iya. sama-sama Bu Desi. Mhm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik coaching kasus 2. Ibu Desi adalah seorang guru SD kelas atas. Beliau memiliki permasalahan yang ingin segera didapatkan solusinya. Beberapa orang di kelasnya belum dapat membaca dengan lancar, sehingga menghambat pembelajaran siswa tersebut. Bu Desi berbincang dengan Bu Siti agar mendapatkan pencerahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Tujuan kegiatan coaching, Ibu Desi ingin berbincang-bincang dengan rekannya, yaitu Ibu Siti Fatimah, agar beliau mendapatkan ide ataupun penguatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswanya, yaitu belum dapat membaca dengan lancar di kelas tinggi. Bu Desi berharap dari perbincangan tersebut menghasilkan solusi atas permasalahannya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Bu Desi, apa kabar nih? Selamat siang, alhamdulillah baik Bu. Bu Siti apa kabar? Oke, alhamdulillah baik juga. Selama Bu Desi baik, saya juga ikutan baik. Iya. Amin. Oke Bu Desi, alhamdulillah kali ini kita punya kesempatan bertemu kembali ya Bu Desi. Nah, kira-kira Bu Desi, kita mau ngobrolin apa nih untuk percakapan kali ini? Saya ingin membicarakan tentang peserta didik saya, Bu. Mm-mm. Saya itu ada kesulitan di kelas. Saya Mm-mm. memegang kelas 4. Di kelas itu murid saya ada 30 orang. Oke. Tapi ada beberapa orang, sekitar 6 orang lah, Bu, yang Mm-mm. belum bisa membaca dengan lancar. Dan itu akhir-akhir ini menjadi pikiran saya gitu, Bu. Oh, oke. Jadi Bu Desi kepikiran dengan murid-muridnya ya, beberapa murid yang belum memiliki kemampuan membaca lancar gitu ya, dari Iya, iya. 30 siswa, 6 siswa tadi ya. Iya, betul. Oke, Bu Desi. Nah, Bu Desi, harapannya percakapan kita ini nantinya seperti apa nih? Ingin memperoleh apa sih Bu Desi dari percakapan kita kali ini? Saya berharap nanti setelah kita ngobrol nih Bu Siti, saya ada gambaran gitu, ada pencerahan juga, seperti penguatan yang harus saya lakukan untuk membantu peserta didik saya yang kesulitan membaca tersebut, Bu. Baik, baik Bu Desi. Ya, mudah-mudahan ya nanti memang mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan ada solusinya. Bahkan mungkin Bu Desi menemukan solusi sendiri sebenarnya nanti. Amin, Mudah-mudahan. Iya. amin. Nah, sebelumnya nih Bu Desi bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana kondisi daripada murid-murid tersebut nih dari segi kemampuan membacanya gitu ya Bu Desi. Oke, baik. Yang 6 orang itu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, jadi mereka itu belum bisa membaca dengan lancar seperti teman-temannya yang lain, Bu. Mereka masih mengeja, tapi mengejanya itu dalam hati. Jadi kalau saat membaca itu cenderung lama sekali, Bu. Oke, oke. Jadi satu suku kata gitu. Jadi apabila saya memberikan tugas kepada mereka, selesainya juga lama. Teman-temannya yang lain sudah bisa beristirahat karena sudah selesai, mereka masih berkutat dengan tugasnya. Begitu juga apabila saya memberikan lembar kerjanya pada saat pulang atau tugasnya pada saat sebelum pulang. Mereka pulangnya pasti terakhir. Nah, saya khawatir keadaan itu jadi mengganggu kepercayaan diri mereka, Bu, gitu. Jadi saya ingin membantu mereka agar mereka bisa istirahat, bisa pulang bersama-sama dengan temannya yang lain. Oke, baik-baik ya. Jadi gambarannya memang cukup mengkhawatirkan ya Bu Desi ya, karena kemampuan membacanya tadi yang kurang itu akhirnya satu Bu Desi khawatir mereka kurang percaya diri gitu ya. Kemudian tentunya mengganggu proses pembelajaran juga karena tidak bisa mengimbangi teman-teman yang lain ya. Ketika yang lain udah jam istirahat, jam pulang, nah mereka tetap berkutat dengan pekerjaannya karena kekurangan tadi gitu ya. Oh, baik Bu Desi. Nah, dari seluruh
yang Bu Desi bisa lakukan nih kira-kira upaya-upaya apa aja Bu Desi untuk menangani hal tersebut? Oke, saya sering merancang-rancang gitu ya Bu Mhm. ya, memikir-mikirkan tentang hal yang bisa saya lakukan untuk mereka. Iya, Mungkin saya akan memberikan les kepada peserta didik saya tersebut oke. 1 minggu 3 kali lah Bu, Mhm, pada saat sebelum istirahat atau baik. sebelum pulang sekolah. Nah, Mhm, saya berencana juga untuk berkolaborasi dengan rekan saya yang lain. iya. Jadi dari tiap kelas, siswa yang belum bisa membaca dengan lancar itu saya satukan dalam Mhm, suatu komunitas gitu Bu. oke. Jadi kita memberikan lesnya secara bergantian dengan rekan guru yang lain. Mhm Jadi mhm. pada saat saya berhalangan hadir, ada rekan guru yang lain yang bisa masuk gitu Bu. Jadi kita seperti tim seperti Mhm itu. mhm. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berniat untuk mencoba menggunakan media sosial Mhm WhatsApp mhm. Bu. Jadi nanti Oke. saya mengirimkan pesan sederhana kepada mereka, lalu mereka membacanya dan membalasnya kepada saya. Jadi saya ingin membawa mereka seolah-olah mereka itu tidak sedang belajar membaca, tapi padahal mereka sedang dilatih untuk lebih mahir lagi dalam membaca. Itu Bu kalau rencana saya. Baik baik Bu Desi. Wah itu bagus sekali rencananya banyak ya Bu Desi ya. Dari mulai Iya, tadi les gitu ya, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, membentuk komunitas yang di dalamnya memang ada beberapa siswa yang sama-sama kurang lancar membaca juga ya untuk menanggulangi iya hal betul. tersebut bersama-sama. Kemudian tadi bagus juga ketika Bu Desi nanti berhalangan gitu ya, tetap bisa dihandle oleh guru-guru yang lain ya, Iya, tentunya dengan iya, kolaborasi. iya Iya. betul. Ada satu lagi Bu, Apa itu Bu saya Desi? akan Mhm. menambah buku-buku cerita agar Oh, mereka oke. buku cerita yang Mhm. bergambar, Oh, yang iya iya. banyak warnanya, Iya dengan iya. tulisan-tulisan yang agak besar gitu. Jadi mereka tertarik untuk membacanya Bu, begitu Oke oke, rencana betul saya. sekali. Bagus sekali Bu Desi ya. Biasanya kan kalau anak-anak itu lebih tertarik ya dengan buku-buku yang memang banyak gambar terutama bagi anak-anak yang memang agak kekurangan tadi ya dari segi kompetensi membacanya. Nah, mudah-mudahan ya Bu Iya Desi nanti bisa betul. dilaksanakan. Tapi ini nampaknya upayanya lumayan banyak nih Bu Desi ya yang memungkinkan Bu Desi kira-kira dekat-dekat ini yang mana dulu nih yang akan Bu Desi coba terapkan? Baik, karena saya ingin melihat hasilnya, secepatnya gitu Bu Iya. ya, pokoknya target saya pada saat penilaian akhir semester itu, Mm, mm, mereka sudah ada perubahan, sudah ada peningkatan kompetensi dalam membacanya. ya. Paling tidak saya akan mencoba upaya saya yang pertama memberikan les kepada mereka 1 minggu 3 kali pada Mm, saat mm, istirahat mm. dan setelah pulang sekolah. 5 sampai 10 menit lah Bu tiap pertemuannya. Oke, berarti yang paling memungkinkan untuk dilakukan dekat-dekat ini berarti pemberian tadi ya, penambahan jam les tadi ya, baik ketika Iya betul. istirahat ataupun ketika pulang sekolah. Nah, berarti indikator keberhasilan dari upaya yang Bu Desi lakukan ini kira-kira seperti apa gambarannya, Bu Desi? Saya berharap Mhm, mereka bisa membaca dengan mengejanya tidak terlalu lama, iya, kalaupun mengeja, mhm, ada peningkatan lah Bu dari sebelumnya. Nanti mungkin saya akan menggunakan timer, kalau tidak mhm, saya akan menghitung jumlah kata yang bisa mereka baca setiap harinya. Kalau progresnya ada kenaikan, jumlah katanya banyak yang bisa mhm. mereka baca, berarti program saya, upaya saya menunjukkan kenaikan yang signifikan. Berarti saya akan terus coba upaya itu dan dikembangkan lagi dengan upaya-upaya saya yang lainnya. Begitu Bu Oke, Silvi. bagus sekali Bu Desi ya. Jadi nanti ada indikatornya juga ya, bagaimana keberhasilan program Bu Desi ini lewat tadi ya, dengan menggunakan timer gitu, jumlah kata yang dibaca sekarang sudah banyak atau belum gitu ya, ada tambahan atau tidak. Oke, bagus sekali Bu Desi. Nah, untuk melakukan upaya-upaya ini Bu Desi kepikiran nggak harus kolaborasi dengan siapa saja? Kemudian kira-kira dukungan apa sih yang dibutuhkan gitu ya, biar program ini bisa berjalan maksimal tentunya. Iya Bu, kalau untuk program ini saya rasa Mhm. saya membutuhkan banyak bantuan dari orang lain. Ya. Mungkin yang pertama dari rekan sejawat saya untuk Mhm. melancarkan rencana saya yang membuat komunitas Iya. siswa yang masih belum mahir Mhm. membaca. Dengan
rekan-rekan sejawat saya, guru-guru di sekolah sebagai fasilitatornya. Kemudian kolaborasi dengan orang tua juga, Bu. Jadi selain les membaca di sekolah, mereka juga harus dilatih membaca oleh orang tuanya di rumah, biar hasilnya lebih cepat terlihat. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah untuk melihat progres yang sedang kami laksanakan ini ada peningkatan atau tidak, dan biar kami lebih bersemangat lagi, Bu. Nah, kalau yang saya butuhkan untuk saat ini mungkin buku-buku cerita, Bu, buku-buku cerita yang bervariasi, yang banyak gambarnya, yang sesuai dengan usia murid-murid saya, yaitu kelas 4. Oke, baik Bu Desi. Jadi tadi untuk melancarkan upaya ini berarti Bu Desi akan mencoba kolaborasi ya. Kolaborasinya dengan rekan sejawat tadi ya untuk membentuk komunitas kumpulan dari anak-anak yang memang belum lancar membaca gitu ya Bu Desi ya. Oke, kemudian dengan orang tua juga ya untuk membantu memaksimalkan upaya Bu Desi. Kemudian tentunya kepala sekolah tadi ya sebagai pendukung dan motivator juga untuk program ini. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan semuanya ya Bu Desi. Berarti Bu Desi juga di sini ada komitmen ya. Komitmennya berarti melakukan upaya ini dengan maksimal dan pengawasan tadi kepala sekolah gitu ya Bu Desi ya? Iya, betul Bu. Baik Bu Desi, kita sudah ada di penghujung percakapan nampaknya Bu Desi karena waktu kita terbatas juga. Nah mudah-mudahan nanti ketika bertemu kembali dengan Bu Desi di minggu berikutnya ya Bu Desi. Oke, saya nggak sabar nih nunggu ceritanya gimana upaya-upaya Bu Desi ini. Saya sih optimis sekali gitu ya. Insya Allah membuahkan hasil gitu ya Bu Desi ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu Desi perasaannya nih setelah kita bercakap-cakap kali ini? Saya merasa lebih yakin Bu, asalnya saya hanya melamun gitu, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Kalau sekarang saya lebih merasa dikuatkan setelah berbincang dengan Bu Siti, jadi saya merasa yakin, oh saya harus melakukan ini, kemudian saya harus melakukan ini, jadi saya lebih semangat Bu, lebih jelas apa yang harus saya lakukan untuk membantu peserta didik saya tersebut. Oke, alhamdulillah ya kalau percakapan kita ini menghasilkan manfaat yang besar, mudah-mudahan. Nanti pokoknya kita cerita kembali ya Bu Desi. Oke, di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Desi sudah meluangkan waktunya. Ya, sampai jumpa kembali minggu depan Bu Desi ya. Iya, Ibu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.